Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembali berjumpa dalam merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan terus ada di dalam hati kita sebagai petunjuk hidup kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Terima kasih atas kesempatan yang baik ini Tuhan. Kami mau merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, berkati kami oleh firman-Mu, agar kami menjadi taat dan pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita renungkan di hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri seperti panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Sampai di situ pembacaan ayat firman Tuhan. Saya menyapa saudara-saudari sekalian dengan penuh sukacita. Salam. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, minggu ini kita akan memasuki masa Advent, masa persiapan menyambut kedatangan Juru Selamat, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini Yesaya menubuatkan bagaimana Yesus itu yang akan datang. Ia menyebutkan bahwa yang akan datang itu adalah Raja Damai. Yesaya menubuatkan ini setelah penggambaran penghancuran Asyur. Allah menyatakan bangkitnya kembali Yehuda yang sempat terpuruk. Seorang raja keturunan Daud akan kembali di tahta Israel. Kepada Raja Damai yang akan datang itu, roh Tuhan ada padanya, roh hikmat dan pengertian. Ini bisa kita baca di dalam ayat yang kedua. Kesenangannya adalah takut akan Tuhan, sehingga ia memimpin bangsanya dengan adil. Disebutkan di sini ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan.
Ia tidak menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan hanya menurut kata orang. Itulah Raja Damai yang akan datang itu. Seluruh hikmat, roh Tuhan, pengertian, keperkasaan, takut akan Tuhan itu akan menyertainya, ada di dalam hidupnya, dalam pribadinya. Oleh karena kedatangannya, seluruh makhluk menjadi damai. Di sini tadi digambarkan seperti serigala akan tinggal bersama domba. Macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan singa akan makan rumput bersama-sama. Binatang-binatang buas tidak lagi memangsa binatang-binatang yang lemah. Itu adalah gambaran damai ketika Raja Damai itu datang. Yang sebelumnya bermusuhan akan menjadi bersahabat, menjadi bersaudara. Tidak ada lagi kejahatan, tidak lagi saling menyakiti. Karena melaluinya seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Seperti itulah Raja Damai yang akan datang itu. Yang benar-benar dan sungguh-sungguh membawa damai di bumi ini. Saudara-saudara yang terkasih, di masa Advent ini, hal yang perlu kita renungkan adalah bahwa Yesus itu bukan baru akan datang atau baru mau lahir. Karena hal itu telah terjadi ribuan tahun yang lalu. Tetapi yang akan kita renungkan di masa Advent ini, yang sebelum kita memperingati kelahirannya atau kedatangannya, yaitu pengaruhnya, akibatnya bagi kita setelah Yesus itu datang ke dunia. Sekali lagi bahwa Yesus itu telah datang, telah lahir ribuan tahun yang lalu. Saat ini kita hanya mengingatnya kembali, merenungkannya kembali. Berarti artinya bahwa Raja Damai itu yang disebutkan akan datang itu sesungguhnya telah datang dan telah ada di bumi ini, telah ada di dalam hati, di dalam hidup setiap orang yang percaya kepadanya. Bagi setiap orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus, Sang Raja Damai itu pasti merasa damai dan menjadi pembawa damai. Yang pertama, berdamai dengan dirinya sendiri. Jika Yesus sendiri tadi dipenuhi dengan roh Tuhan, roh hikmat dan pengertian dan sebagainya, maka setiap juga orang yang percaya kepada Yesus Kristus juga dipenuhi oleh roh Tuhan, juga memiliki roh hikmat dan pengertian tersebut. Sehingga orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus, hidupnya tidak lagi di dalam dosa. Ia bisa membedakan mana yang baik dan yang jahat, mana yang kehendak Tuhan dan yang bukan, karena dia memiliki hikmat dan pengertian akan hal itu. Dengan dipenuhi oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh roh Tuhan, itu adalah damai dalam kehidupan seseorang. Orang yang telah percaya, yang di dalam hidupnya Yesus telah hadir dan datang, kesenangannya adalah takut akan Tuhan. Sehingga hidup seseorang tersebut memiliki kasih, tidak menghakimi sesama hanya karena sekilas atau hanya sebatas kata orang. Tetapi ia menggunakan hikmat yang dari Tuhan untuk bertindak. Ia sangat hati-hati untuk melakukan segala sesuatu. Karena sifatnya sudah memiliki takut akan Tuhan. Bagi setiap orang yang di dalam hidupnya Yesus telah datang, maka damai terhadap sesama akan terjadi. Orang yang kuat tidak lagi menyakiti orang lemah, tetapi saling mengasihi. Seperti serigala yang tinggal bersama-sama dengan domba,
yang beruang makan rumput bersama-sama dengan lembu. Hidup berdampingan dan saling peduli. Bukan lagi saling menjahati, bukan lagi saling menyakiti, tetapi berdamai, bersaudara, bersahabat, hidup berdampingan, saling menolong, saling mengasihi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita merenungkan hidup kita, merenungkan hati, perasaan, dan kelakuan kita yang kita lakukan sehari-hari. Apakah kita sudah merasakan damai? Apakah kita sudah berdamai dengan sesama? Kalau kita saling menyakiti dan saling mencari untung dari sesama kita, berarti sesungguhnya hidup kita masih belum ada damai. Yesus belum datang dalam kehidupan seseorang tersebut. Dalam perenungan di masa Advent ini, supaya kita benar-benar merenungkan hidup kita, supaya benar-benar Raja damai itu telah datang dalam kehidupan kita, sehingga kita merasakan damai hidup ini, dipenuhi oleh Roh Tuhan, punya hikmat untuk melakukan yang terbaik, dan saling mengasihi sesama, tidak lagi menyakiti. Yesus adalah Raja damai, maka percayalah kepadanya. Di dunia ini mungkin tidak ada kedamaian. Yang ada mungkin yang kita rasakan adalah kehancuran, kekecewaan, penindasan, sakit hati, dan sebagainya. Melalui firman Tuhan ini memberi kita sukacita. Datanglah kepada Yesus yang Raja damai itu. Ia dapat membuat damai hatimu. Nantikanlah Dia, terimalah Dia, agar hidupmu menjadi damai. Demikianlah firman Tuhan yang kita renungkan. Semoga hidup kita dipenuhi dengan damai, dan kita tetap setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali berdoa. Kembali kami naikkan syukur kami padamu Tuhan. Kami telah merenungkan firman-Mu, dan kami tahu bahwa di dunia ini kami tidak merasakan damai. Yang kami rasakan adalah kekecewaan, kehancuran. Tetapi firman-Mu menguatkan kami bahwa di dalam Engkau ada damai. Setiap orang yang telah ada Tuhan di dalam hatinya akan merasakan damai dan membawa damai. Biarlah hidup kami seperti itu Tuhan. Kami merasakan damai hidup dan hati kami, sehingga kami berdampak juga kepada sesama kami untuk kami saling mengasihi dan saling berdamai. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.